Shalom Bapak Ibu, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ayat 7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ayat 13, yaitu ayat yang terakhir. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Pasal ini memberitahukan kepada kita mengenai pengetahuan makan daging persembahan berhala. Pada dasarnya Bapak Ibu, orang yang memiliki iman yang kuat tidak mempersoalkan apakah daging tersebut dipersembahkan kepada berhala atau tidak. Ya, karena ayat 14 ini menyatakan, ayat 4 menyatakan tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tetapi akan menjadi persoalan apabila kita memakannya dan dilihat oleh orang lain yang lemah imannya. Karena melihat kita makan daging persembahan berhala tersebut, maka akan menjadi batu sandungan bagi mereka. Ayat yang 10, karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Nah, dia ikut-ikutan makan, tetapi pengetahuannya mereka bahwa daging tersebut adalah daging berhala. Ayat 11, dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu.
Jadi pengetahuan kita, Bapak Ibu, tidak menjadi berkat bagi orang lain, tetapi menjadi batu sandungan. Ya, ini lebih baik tidak kita lakukan seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-13. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, demikianlah Bapak Ibu, biarlah pengetahuan kita ini tidak menjadikan kita menjadi sombong, tetapi pengetahuan ini didasarkan kepada kasih Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi saudara-saudara kita semuanya. Demikianlah Gemar hari ini Bapak Ibu, dan saya akan mengakhiri dengan satu pujian. Haleluya. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan Gemar hari ini. Biarlah Gemar ini memberikan kekuatan di dalam hidup kita semuanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membawa kita semakin erat, dekat dengan saudara-saudara kami seiman, semakin erat, lekat, dekat dengan Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah Gemar hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.